Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya Syita Fatiatna, masih moto saya sebaik-baik manusia adalah yang paling banyak memberikan manfaatnya. Baik teman-teman, kali ini saya akan membahas tentang prasyarat uji hipotesis. Prasyarat uji hipotesis yang pertama yaitu data diambil secara random atau randomisasi. Pengambilan sampel secara random dari populasinya dimaksudkan agar diperoleh sampel yang dapat mewakili populasinya. Yang kedua, memenuhi independensi atau independen ya. Nah, di sini dipenuhinya persyaratan kedua dimaksudkan agar perlakuan yang diberikan kepada masing-masing sampel independen antara satu dengan yang lainnya, baik di suatu kelompok itu saling independen maupun antar kelompok juga independen. Contohnya seperti ini, misalkan saya akan memberikan suatu pembelajaran, jadi saya akan melihat bagaimana pengaruh waktu belajar terhadap prestasi belajar. Jadi yang kelas pagi sama kelas sore. Nah, dikatakan independen itu apabila kelas pagi itu tidak saling mempengaruhi kelas sore. Nah, itu independen. Jadi, mahasiswa yang saya beri treatment di kelas pagi itu tidak saling mempengaruhi dengan kelas yang sore. Tetapi misalkan begini, saya memberikan soal di kelas pagi, terus kemudian soal itu bocor ke kelas sore, maka independensi ini tidak terpenuhi. Hal yang sama juga terjadi apabila kalau saya memberikan soal di kelas pagi, jadi antar temannya itu juga saling membocorkan jawaban, nah itu juga independensinya tidak terpenuhi. Yang ketiga, data berasal dari populasi berdistribusi normal. Nah, ini nanti akan kita uji melalui uji normalitas. Dan yang keempat, data berasal dari populasi yang homogen atau memiliki variansi yang sama. Nah, ini juga nanti akan kita uji menggunakan uji homogenitas. Jadi ada 4 hal prasyarat uji hipotesis. Nah, di prasyarat uji hipotesis ini yang benar-benar kita lakukan ujinya yaitu uji normalitas dan uji homogenitas. Jadi yang prasyarat ketiga dan prasyarat keempat. Nah, di sini ya, prasyarat uji hipotesis yang akan kita uji yaitu ketiga dan keempat tadi, yaitu uji normalitas dan uji homogenitas. Nah, untuk prasyarat yang pertama dan kedua, nanti diasumsikan bahwa dia sudah memenuhi ya, tidak melakukan uji, tetapi ketika kita pengambilan sampel juga itu harus random dan independen. Baik, saya masuk ke uji normalitas. Uji normalitas itu uji yang dilakukan untuk mengetahui apakah sampel berasal dari populasi yang berdistribusi normal atau tidak. Nah, kalau kita lihat di sini, ini adalah distribusi normal. Ya. Nah, data kita nanti akan kita uji apakah data itu memenuhi distribusi normal atau tidak. Nah, karena itu menjadi prasyarat uji hipotesis, maka itu wajib dilakukan. Kalau tidak memenuhi uji normalitas, maka kita menggunakan statistika non-parametrik. Jadi karena kita pembahasannya pada statistika parametrik, maka uji normalitas itu hukumnya wajib terpenuhi. Nah, uji normalitas sendiri itu bisa menggunakan dua cara, yaitu dengan menggunakan chi-kuadrat atau chi-square, atau menggunakan metode Lilliefors. Nah, pada data kelompok kita gunakan statistik uji chi-kuadrat, kemudian untuk data tunggal kita gunakan Lilliefors. Nah, untuk uji normalitas dengan chi-kuadrat atau chi-square, hipotesisnya yaitu sampel berasal dari populasi yang berdistribusi normal. Jadi yang kita uji, apakah sampel kita itu
berdistribusi normal atau enggak sih? Nah, itu H0-nya adalah sampel berasal dari populasi yang berdistribusi normal. Kemudian H1 itu sampel tidak berasal dari populasi yang berdistribusi normal. Jadi H0 dan H1 kan saling berlawanan ya, saling ingkaran. Ingkaran dari sampel berasal dari populasi yang berdistribusi normal yaitu sampel tidak berasal dari populasi yang berdistribusi normal. Atau sampel berasal dari populasi yang tidak berdistribusi normal. Itu betul. Nah, kalau H1-nya itu seperti ini. Sampel berasal dari populasi yang berdistribusi tidak normal. Nah, itu yang salah. Kenapa? Karena tidak ada distribusi tidak normal, itu tidak ada. Jadi kita akan mengenal kemarin macam-macam distribusi ya. Ada distribusi normal, distribusi F, distribusi T, distribusi chi-square, kemudian distribusi uniform, Poisson, dan sebagainya. Nah, distribusi tidak normal itu tidak ada, maka membuat H1-nya itu harus jeli. Statistik uji yang digunakan chi-square yaitu sigma OI dikurangi EI kuadrat per EI, di mana OI itu adalah frekuensi amatan dan EI adalah frekuensi harapan. Nah, jangan lupa nanti ini dicatat sendiri. Kemudian uji normalitas dengan Lillie force. Nah, Lillie force itu lambangnya adalah L. Hipotesisnya sama, karena hanya beda di statistik ujinya. Statistik uji itu rumusnya. Dengan L itu adalah maksimal dari FZI dikurangi SZI mutlak. Ingat ada tanda mutlak. Kemudian dicari nilai maksimalnya. Nah, FZI, di sini ada FZI, ada SZI. Kemudian ada juga ZI. Nah, ZI ini kita peroleh dari XI min XI dikurangi X bar dibagi dengan S. XI itu adalah data ke I, X bar itu adalah rataan sampelnya, kemudian S itu adalah standar deviasi dari sampel. Kemudian FZI. FZI itu adalah peluang Z yang kurang dari sama dengan ZI. Kemudian SZI itu adalah proporsi cacah Z yang kurang dari sama dengan ZI terhadap keseluruhan ZI. Pembahasan tentang uji normalitas lebih lengkapnya akan kita bahas pada pertemuan selanjutnya dan pada video selanjutnya. Jadi nanti pada video kali ini saya akan membahas dulu prasyaratnya itu apa, kemudian rumus yang nanti akan kita pakai itu apa. Baik, kita lanjut, ada uji homogenitas. Uji homogenitas ini digunakan untuk mengetahui apakah sampel berasal dari populasi yang homogen atau tidak. Artinya variansinya itu sama atau tidak. Kita bisa bilang homogen, kita bisa bilang sama kalau ada pembandingnya. Sehingga perlu kita ingat, uji homogenitas itu tidak dilakukan ketika kita menguji satu sampel. Jadi, uji homogenitas akan dilakukan kalau kita menguji paling tidak dua populasi. Populasi ya, bukan sampel. Karena hipotesis itu adalah berbicara tentang populasi. Jadi uji homogenitas ini tidak bisa dilakukan apabila yang kita uji itu adalah satu populasi. Misalkan saya mau menguji apakah rata-rata kelas ini mencapai KKM atau tidak. Berarti kan hanya ada satu populasi, karena satu kelas itu. Berbeda ketika kita melakukan treatment pada dua kelas yang berbeda. Yang satu saya kasih treatment metode katakanlah metode diskusi, yang satu dengan metode ceramah. Nah, berarti kan ada dua populasi di situ, populasi yang menggunakan metode ceramah, populasi yang menggunakan metode diskusi. Nah, dari dua populasi ini kita uji dulu sebelum kita melakukan uji mean, uji variansi, uji proporsi. Nah, itu kita lakukan uji
prasyarat itu. Nah, ketika yang kita uji itu lebih dari satu, atau kita mau membandingkan seperti tadi, yang satu saya kasih metode diskusi, yang satu saya kasih metode ceramah, berarti ada dua populasi. Maka sebelum saya melakukan uji itu, saya lakukan dulu apakah variansi dari populasi yang menggunakan metode ceramah sama dengan variansi yang menggunakan metode diskusi. Oke, bisa dipahami ya? Jadi, uji homogenitas bisa dilakukan kalau paling tidak ada dua populasi yang diuji. Kemudian, uji homogenitas itu bisa kita lakukan dengan 3 cara. Dengan uji F, uji chi-square, maupun uji Bartlett. Uji F ini bisa dilakukan apabila variansi atau apabila populasi yang kita uji itu ada dua. Karena di uji F kita mengenal statistik ujinya adalah S1 kuadrat dibagi S2 kuadrat. Berarti ada dua variansi di situ. Oke, kenapa di sini S ya? Bukan sigma ya. Ini S1 kuadrat itu variansi ya, variansi untuk sampel. Nah, statistik uji itu selalu berkaitan dengan sampel. Sedangkan hipotesis nanti berkaitan dengan populasi. Kalau secara statistik saya menuliskan H0-nya adalah sigma 1 kuadrat sama dengan sigma 2 kuadrat. Yang artinya sampel berasal dari populasi yang homogen atau variansi dari kedua populasi sama. Nanti itu akan menjadi pertanyaan. Bagaimana hipotesis secara statistik untuk uji homogenitas? Baik, saya lanjutkan di sini. Statistik uji yang dipakai di dalam uji F yaitu S1 kuadrat dibagi dengan S2 kuadrat. Oke, dibandingkan, ini artinya dibandingkan dengan F tabel dengan alfanya itu nanti diketahui di soal ya, alfa tingkat kesalahannya. Alfa itu tidak sembarangan kita menggunakan alfa, karena alfa itu menentukan tabelnya. Jadi di tabel itu sudah ada nilai alfanya. Misalkan alfanya 0,01, 0,05. Jadi alfa itu sudah ada di tabel. Kemudian dengan derajat kebebasannya N1 dikurangi 1, N2 dikurangi 1. Nah, perhatikan di sini. Boleh nggak saya menuliskan begini, Bu? S2 kuadrat atau variansi dari kedua dibagi variansi sampel dari 1. Boleh nggak kalau saya balik? Boleh. Tetapi nanti yang perlu kita perhatikan adalah F tabelnya. Jadi di daerah kritiknya nanti berbeda. Nah, bagaimana di F tabelnya? Kalau di sini yang di atas itu indeksnya 2 atau variansi yang kedua, maka daerah kritiknya ini F tabelnya di sini adalah N2 dikurangi 1. Kemudian derajat kebebasan yang kedua N1 dikurangi 1. Baik, kemudian saya masuk ke uji homogenitas dengan chi-square. Jadi ini sudah ada rumusnya. Chi-square sama dengan 2,303 dibagi dengan C, di mana C-nya itu adalah ini. 1 ditambah 1/3 K-1 dikalikan dengan sigma 1/Fj dikurangi 1/F. Kemudian di sini dikalikan dengan F log RKG dikurangi sigma Fj log Sj kuadrat. Ini variansi ya, artinya S1 kuadrat berapa variansi pertama, variansi sampel kedua, dan seterusnya. Kemudian berikutnya yaitu terakhir uji homogenitas dengan Bartlett. Nah, ini ada beberapa variansi. Variansi pertama, variansi kedua, variansi ketiga. Ini adalah variansi gabungan. Baik, terima kasih. Semoga bermanfaat. Silakan dicatat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.